Halo semuanya, kami dari tim Logikers akan mempresentasikan inovasi yang kami usulkan untuk meredesain backpack, yaitu Backpacking Adventures, Explore lebih ringan, tertada lebih mudah. Selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan tentang inovasi yang kami usulkan. Sebagai seorang backpacker, banyak kendala yang ditemukan saat melakukan kegiatan pendakian, terutama dalam pengelolaan peralatan dan sampah. Sebelum dan sesudah pendakian, barang akan selalu dihitung jumlahnya. Perbedaan jumlah barang memberikan besaran denda kepada para pendaki. Inovasi backpack dapat memberikan kemudahan pada para pecinta alam. Hal ini juga akan lebih memotivasi para pemula untuk lebih aware terhadap kelestarian alam. Seperti moto kami yaitu datanglah untuk menikmati keindahan, tinggalkan jejak kaki sebagai kenangan. Kenapa memilih produk kita? Pertama, produk kita menawarkan kenyamanan bagi pengguna dengan beban yang lebih stabil dan terdistribusi dengan baik. Kedua, memudahkan organisir perlengkapan. Ketiga, meningkatkan value produk lokal. Dari inovasi redesign backpack ini, pengamatan menunjukkan bahwa beban backpack 20 hingga 30 kilogram yang sering dibawa pendaki berdampak buruk pada postur tubuh dan juga beresiko cedera punggung. Selain itu, pada aturan larangan membuang sampah di alam liar, menyulitkan pemisahan sampah organik dan juga non-organik. Sebagai solusi, dikembangkan backpack hiking dengan stabilizer dan multi kompartemen untuk meringankan beban serta memudahkan pemilahan sampah yang dapat mendukung kelestarian lingkungan. Selain itu, multi kompartemen juga sangat memudahkan dalam mengorganisir perlengkapan yang berukuran kecil. Nah, potensi pasar dengan produk serupa diantaranya ada dari merek Eiger, dia memiliki fitur yang hampir sama seperti kompartemen khusus, banyak kantong, dan juga teknologi ergonomik back system. Lalu juga ada Consina Alpine, dia memiliki fitur berupa kompartemen utama yang sangat besar. Lalu ada juga dari Eiger, dia memiliki fitur berupa kompartemen banyak dan juga desainnya ringan. Lalu juga ada yang terakhir, dia memiliki fitur berupa ringan dengan back system bersuspensi, akses ganda 9 kantong ke kompartemen utama. Selanjutnya strategi pemasaran. Peluang pasar mahasiswa pecinta alam, traveler, anggota komunitas, outdoor, penggemar hidup sehat, dan pendaki dan backpacker. Rencana pemasarannya pamflet, event, rental penyewaan, sosmed seperti Facebook, Instagram, atau TikTok, online shop seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Perencanaan dan desain. Redesign backpack menghadirkan kemudahan dalam mengorganisir perlengkapan dan kompartemen terpisah untuk sampah organik dan non-organik guna menjaga kelestarian alam. Teknologi stabilizer membantu mengurangi beban pada pundak dengan menjaga kestabilan backpack. Bahan seperti polyester, carbon fiber, dan titanium alloy dipilih karena ringan, tahan air, dan kuat, sesuai kebutuhan aktivitas di alam. Persiapan dan pembuatan. Tahap pelaksanaan, identifikasi dan analisis permasalahan yang terjadi pada lingkungan sekitar, dan memetakan permasalahan apa yang akan diteliti dan mengidentifikasi solusi apa yang bisa dikembangkan menjadi sebuah produk yang bernilai guna. Perencanaan proses produksi, mengidentifikasi proses produksi yang akan dilakukan nantinya, mulai dari menentukan penjahit serta alat dan proses pemasangan stabilizer pada bebeknya. Survei bahan dan percobaan. Berikut adalah bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi backpack. Yang pertama adalah kain polyester, 2 kain parasut, 3 tali serut, 4 tali webbing atau strap, 5 spons atau busa, 6 buckle atau pengunci tasnya, 7 aluminium tabing, 8 plastik ABS, 9 stropper. Perencanaan desain awal. Desain awal yang diaplikasikan berdasarkan studi literatur dan analisis pasar yang dilakukan oleh tim berdasarkan analisis permasalahan yang terjadi. Tim telah menggabungkan antara masalah dan solusi dalam bentuk desain backpack yang memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Survei pasar.
melakukan analisis pasar untuk mengetahui bagaimana keadaan backpack tersebut jika nanti sudah diluncurkan, serta untuk mengetahui apakah terdapat beberapa penyesuaian bagian tertentu sesuai dengan feedback dari para calon konsumen. Evaluasi. Berdasarkan survei pasar, tim akan melakukan evaluasi terhadap desain prototipe produk. Tim perlu menganalisis mulai dari harga, bahan, fitur, atau aspek produk apakah benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dan mengikuti tren pasar. Pembuatan produk. Apa yang telah lolos tahap perencanaan dan evaluasi dapat segera diproses. Proses produksi masih mengikuti dengan rencana produksi yang telah ditetapkan. Launch. Pemasaran produk juga harus mengikuti rencana pemasaran yang telah disusun. Hal ini dilakukan untuk dapat memenuhi target penjualan seperti segmentasi pasar, rencana pemasaran, serta target produk yang dijual. Oke, selanjutnya SWOT. SWOT adalah alat analisis strategi yang digunakan untuk mengevaluasi 4 aspek utama, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatan dari produk ini adalah multi-kompartemen untuk mengorganisir perlengkapan. Komponen sampah terpisah yang mendukung lingkungan. Kemudian teknologi stabilizer yang menjaga keseimbangan beban, desain yang ergonomis, meningkatkan kenyamanan pengguna, dan sistem sewa mengurangi biaya penggunaan backpack. Kemudian kelemahannya, produk ini memiliki harga yang tinggi, produksi dan desain yang kompleks memerlukan biaya yang besar, kemudian proses produksi membutuhkan waktu yang lebih lama, belum populer di pasar, bergantung pada bahan dan komponen khusus, dan rentan rusak akibat pergantian pengguna. Peluang dari produk ini adalah meningkatkan minat aktivitas outdoor, mendukung kolaborasi komunitas, meningkatkan kesadaran lingkungan, peluang untuk pasar global, desain menggunakan teknologi modern, cocok untuk pelajar hingga profesional. Kemudian ancamannya, banyak persaingan dengan brand lokal dan internasional, ketidakstabilan ekonomi, mengurangi daya beli, preferensi konsumen yang berubah-ubah, bergantung pada ketersediaan bahan baku khusus. Kemudian anggaran biaya. Di sini kita memiliki bahan baku habis pakai dengan total biaya 6 juta. Anggaran ini digunakan untuk membeli bahan baku utama yang akan digunakan dalam proses produksi. Bahan ini bersifat habis pakai dan perlu dianggarkan secara tepat untuk menjaga kelancaran operasional. Kemudian sewa dan jasa. Di sini kita memiliki total biaya 2,5 juta. Biaya ini dialokasikan untuk keperluan sewa tempat atau peralatan atau jasa profesional yang mendukung kelancaran pembuatan backpack ini. Kemudian transportasi. Kita memiliki sumber biaya Kemudian transportasi. Kita memiliki 500.000. Dana ini digunakan untuk kebutuhan transportasi seperti pengiriman bahan baku, perjalanan untuk survei, atau pengantaran produk ke konsumen. Kemudian ada anggaran lain-lain sebanyak 1 juta. Alokasi ini digunakan untuk kebutuhan tak terduga yang tidak termasuk dalam kategori sebelumnya. Jadi total anggaran yang kita miliki sekitar 10 juta. Jadwal kegiatan. Pada bulan pertama di minggu 1 dan kedua, kita melakukan tahapan persiapan. Kemudian di minggu 3 dan 4, kita melakukan perencanaan proses produksi. Di bulan kedua, pada minggu pertama dan kedua, kita melakukan survei bahan dan percobaan. Di minggu ketiga dan 4, kita melakukan perencanaan desain awal. Pada bulan ketiga, minggu pertama dan kedua, kita melakukan survei pasar. Pada minggu ketiga dan keempat, kita melakukan evaluasi. Pada bulan keempat, minggu pertama dan kedua, kita menyusun laporan akhir. Kemudian 3 dan 4, kita akan launching produknya. Berikut adalah video untuk prototipe produk kami. Anda butuh tas, suka pecinta alam, dan banyak kompartemennya. Kami punya solusi. Ini dia. Ini hasil dari prototipe kami, redesign backpack untuk para pecinta alam. Dan di sini akan menjelaskan fitur-fitur yang ada dalam tas ini. ya silakan. Nah, di sini tas ini memiliki ukuran
sebesar 30 liter ya. Sini memiliki tas ini memiliki banyak kompartemen seperti, silakan jelaskan. Seperti kompartemen ini untuk menyimpan Barang apapun, barang-barang apapun, entah yang Seperti- kecil atau ya. besar atau apalah semuanya, yang penting cukup. ya yang dibutuhkan. Nah, terus yang kompartemen 2 sini untuk menyimpan barang-barang yang kecil seperti gunting, ya. snack, atau apapun lah. Nah, Dan ini kompartemen besar bisa digunakan untuk menyimpan mungkin tenda, tenda, Atau karpet, kompor mungkin di kompor. sini bisa juga. ya, Lalu di sini ada juga kompartemen untuk membuang sampah, Iya. memilah sampah. betul sekali. Di sini terdapat 2 Sedia kantong. 2. Lalu di sini juga terdapat kompartemen untuk menyimpan botol minum, botol minum. dan juga ini untuk menyimpan barang-barang kecil seperti gunting atau barang-barang yang Kan mudah diperlukan. Nah, ada. Seperti itu fitur-fitur dari tas ini kurang lebih. Belilah.